Hai, nama saya Lorenzo Susadi dari kelas 12 IP1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat recap dari kegiatan CL saya dari tema 1 sampai tema 3. Selamat menyaksikan. Di tema yang pertama, kami mendapatkan produk podcast. Tugas saya di podcast ini adalah membuat dialog untuk pembacaan podcast, dan dalam materi saya membawakan materi sejarah minat dan sosiologi. Pada tema ini saya bekerja sama dengan Ignatius Aji dan Yeni Purnamasari. Kami memilih judul ini karena kami ingin mengajak seluruh siswa untuk mengenali jati diri mereka agar mereka bisa menggapai cita-cita yang mereka impikan dari dulu. Berikut saya berikan cuplikan tentang podcast saya dengan kelompok saya. Ini pada kemana aja sih, lama banget, jam segini baru pada kumpul, buset. Maaf bro, banyak urusan. Halah, banyak urusan. Ini kita mau kerja, malah bikin urusan sendiri. Ya namanya juga hidup bro. Canda mulu Anda ya. Udah lah, kita mulai aja sekarang kali ya. Oke dah. Ya kita mulai aja. Ntar ini mau bahas apa nih? Kemarin kan udah dibilang, katanya mau bahas tentang cari kerja. Wih, oke. Lanjut. Oh iya nih, kemarin gue baca berita. Katanya orang yang gak punya kelebihan apa-apa, susah banget dapat kerjanya. Masa? Udah susah dong gue dapet kerjanya. Ya belum tentu. Nah, makanya kita harus bisa mengenali diri kita sepenuhnya. Dan nanti lu bisa nentuin minat lu arahnya kemana. Wah, berarti penting juga nih ya. Lo iyalah, karena itu bakal menentukan arah hidup lo kemana nantinya. Contoh, kita bisa ngarahin diri kita ke hal-hal yang kita sukai, konsultasi ke teman-teman terdekat, konsultasi ke orang tua, atau kalau mau cari yang lebih efisien, kita bisa langsung ikutin tes minat. Jadi refleksi untuk tema tadi adalah kita harus bisa menemukan jati diri kita sejak dini agar kita tidak terlambat dalam menentukan masa depan kita, karena masa depan kita itu kita yang tentukan, bukan ditentukan oleh orang lain, dan jangan sampai terlambat untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Lalu kita masuk ke tema yang kedua dengan judul apa yang terjadi dengan lingkunganku. Produk yang kita dapatkan adalah blog. Tugas saya dalam pembuatan blog ini adalah dalam pembuatan materi sejarah minat dan sosiologi. Dalam pembuatan blog ini, saya dibantu oleh rekan saya yaitu Vexila Regis dan Friendly Verzon. Alasan kami memilih judul ini karena kita sudah banyak melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana cara menanggulanginya agar tidak semakin buruk karena banyaknya perusahaan asing yang semakin banyak berdatangan ke Indonesia. Berikut saya paparkan beberapa isi dari blog yang saya buat bersama rekan-rekan saya. Jadi refleksi untuk tema tadi adalah kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih dan rapi agar anak cucu kita masih bisa merasakan lingkungan yang bersih dan rapi seperti yang kita rasakan juga. Dan kita masuk ke tema yang terakhir yaitu tema 3. Pada tema ketiga ini kami mendapatkan produk berupa komik. Komik kami diberi nama Indonesia di Era Globalisasi. Pada tema ketiga ini, saya mendapatkan tugas untuk mengerjakan materi sejarah minat dan PPKN. Alasan kami memilih judul ini karena globalisasi itu bisa membuat kita bisa berhubungan dengan siapapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita harus bisa memanfaatkan globalisasi ini di masa-masa krisis seperti masa pandemi sekarang ini. Pada pengerjaan tema ketiga ini, saya dibantu oleh rekan-rekan saya yang lain yaitu Agnes Dini Pramesti dan juga Anesia Fabiani. Berikut saya paparkan isi komik yang saya buat bersama rekan-rekan saya. Refleksi untuk tema tadi adalah dengan adanya globalisasi, kita bisa membangun relasi dengan orang di luar negeri maupun dalam negeri, dan kita juga harus bisa memanfaatkan itu. Karena siapa tahu mereka bisa membantu kita di masa-masa susah seperti masa pandemi ini. Itu tadi portofolio saya mengenai CL tema 1 sampai tema 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.